Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Luke, Tart, Claudia, dan Evan yang sudah berada di kota Johnbull. Mereka saat ini melakukan rapat persiapan untuk melawan iblis sambil makan di sebuah restoran. Claudia cukup menyukai makanan yang ada di sana karena makanan di kota Johnbull tidak jauh berbeda dengan makanan dari asal Claudia. Mengingat kota Johnbull terletak berdekatan dengan kerajaan Soigel. Selama pertemuan, Tat merasa agak ragu ketika harus memperlakukan Nevan seperti orang biasa. Sebelum menjalankan misi membunuh iblis, Nevan meminta untuk diperlakukan seperti anggota biasa di tim Luke. Yang mana hal itu juga disetujui oleh Luke karena dalam suatu tim hanya diperbolehkan ada satu pemimpin saja. Supaya koordinasi bisa terus berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, Tart masih tidak bisa melakukan itu dan dia masih memanggil Nevan dengan sebutan Nevan sama. Selain itu, di dalam pertemuan, Luke menegaskan lagi tentang perjanjian yang telah dia buat dengan Nevan mengenai merahasiakan teknik, taktik, dan teknologi yang akan digunakan Luke dan yang lainnya. Luke tidak mungkin membunuh iblis tanpa menggunakan senjata utamanya seperti Cannon Strike, Gungnir, ataupun Railgun. Dan oleh karena itulah, Luke memberitahu Nevan mengenai senjatanya setelah perjanjian disepakati. Dan lalu, Luke juga mengancam bahwa dia akan membunuh Nevan jika Nevan sampai melanggar janjinya. Meskipun hal itu berarti membuat keluarga Roman Luke menjadi musuhnya. Melihat tatapan dingin Luke yang mengatakan itu, Nevan malah menjadi tersenyum dan mengatakan bahwa Nevan tidak akan melanggar janjinya. Terlebih, Nevan akan menjadi istri Luke. Luke tidak setuju dengan Nevan yang menjadi istrinya. Namun, Luke akhirnya tidak memperdulikan itu lagi dan melanjutkan rapat strategi mereka. Keesokan harinya, Luke dan yang lainnya pergi mengelilingi kota untuk memetakan lokasi topografi dan mencoba mencari tahu tempat dengan kemungkinan terbesar di mana iblis itu akan muncul. Iblis kali ini memiliki karakteristik seperti singa. Jadi mereka pasti akan muncul secara berkelompok. Dan juga gerakan serta kekuatan lompatan mereka memungkinkan para iblis itu untuk muncul di tempat manapun di dalam kota. Tentara elit keluarga Roman Luke sudah berjaga dan mengelilingi kota. Tetapi masih ada kemungkinan besar bahwa para iblis itu bisa menghilangkan hawa kehadiran mereka dan menyerang terlebih dahulu. Yang mana jika itu sampai terjadi, maka pertempuran di dalam kota tidak akan bisa dihindari lagi. Menyadari ini, Tart mengatakan bahwa pertempuran mereka pasti akan memakan korban, mengingat kota Johnbull merupakan kota padat penduduk. Mendengar itu, Nevan kemudian menyarankan untuk memasang jebakan. Memasang jebakan mungkin akan meningkatkan persentase kemenangan. Namun, hal itu pasti akan langsung memakan korban mengingat serangan tembakan Luke akan menghancurkan banyak rumah. Dan lagi, jika mereka memasang jebakan saat ini, para warga kota pasti akan melihat dengan curiga ke arah mereka. Mendengar itu, Nevan lalu mengatakan bahwa dia bisa membeli rumah para penduduk terlebih dahulu sebelum mereka memasang jebakannya. Jadi, para warga kota tidak akan curiga. Dan sekarang hanya tinggal keputusan Luke untuk memutuskan di tempat mana Luke akan memasang jebakan itu. Setelah sepakat, mereka semua kemudian membeli beberapa rumah dan memasang jebakan di dalamnya. Luke memasang jebakan di setiap 4 penjuru kota, mengingat dia tidak tahu di mana lokasi iblis itu akan muncul. Nevan membeli beberapa rumah itu dengan harga 3 kali lipat, yang mana jika saja informasi yang didapatkan Luke ternyata salah dan tidak ada serangan iblis, maka uang yang dikeluarkan akan menjadi sebuah pemborosan. Meskipun bagi Nevan itu adalah uang yang kecil.
Namun, Luke berusaha untuk mengatasi hal itu dengan cara Luke hanya memilih rumah yang memiliki kemungkinan terbesar di mana iblis itu akan muncul. Dan juga, Luke sudah mempersiapkan strategi pengelolaan tanah untuk balik modal. Setelah selesai memasang jebakan, Luke memberitahu Nevan bahwa Naois mungkin akan muncul di kota ini juga untuk melawan iblis. Naois sekarang sudah bukan lagi manusia. Hal itu Naois lakukan untuk mendapatkan kekuatan dari iblis bernama Mina. Mendengar itu, Nevan menjadi cukup terkejut dan dia terlihat menjadi khawatir. Nampaknya Nevan memiliki perasaan kuat terhadap Naois. Naois adalah teman masa kecil Nevan dan Nevan sudah menganggap Naois seperti saudaranya sendiri. Luke kemudian juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Naois jika Naois sampai berbalik menyerang mereka. Setelah itu, Luke kemudian menyuruh Todd, Claudia, dan Nevan untuk beristirahat. Sementara itu, Luke akan memeriksa beberapa sihir baru miliknya lagi. Dan kemudian, hari di mana iblis itu seharusnya muncul sudah tiba. Tetapi tidak ada serangan iblis. Luke mulai curiga bahwa informasi yang diberikan Mina hanyalah sebuah tipuan supaya Luke menjauh dari lokasi penyerangan sebenarnya. Namun, meskipun begitu, Luke memutuskan untuk tetap tinggal untuk sementara dan tetap menjaga kewaspadaannya. Selama beberapa hari, Luke, Todd, Claudia, dan Nevan telah berjaga secara bergantian untuk memantau situasi yang terjadi. Dan lalu akhirnya ketika Nevan mengecek laporan dari pasukan elitnya, Nevan tidak mendapatkan laporan dari pasukan yang diletakkan di bagian barat. Mengetahui itu, mereka berempat langsung bergegas ke sana. Pasukan elit Romanlung tidak mungkin akan membuat kesalahan dalam mengirimkan laporan. Dengan kata lain, pasti terjadi penyerangan di sebelah sisi barat kota. Dan benar saja, sisi barat sudah diserang oleh iblis dan pasukan elit Romanlung sudah habis dibantai. Gerombolan iblis berbentuk singa yang menyerang tidak memiliki surai rambut pada lehernya, yang berarti bahwa mereka hanyalah iblis betina yang merupakan anggota kelompok dari iblis singa. Luke kemudian menggunakan sihir anginnya untuk memantau daerah sekitar, dan ternyata gerombolan iblis betina sudah mulai menyebar dan membunuh penduduk. Dan di dalam kekacauan itu ada seekor iblis betina yang sedang mengejar seorang ibu beserta anaknya. Melihat itu, Luke kemudian menembakkan gun strike-nya ke arah kepala iblis betina itu. Namun ternyata serangan Luke hanya bisa merontokkan beberapa bulu iblis betina itu. Peluru gun strike milik Luke seharusnya mampu menembus plat baja. Namun bulu iblis betina itu nampaknya lebih keras daripada baja. Setelah terkena serangan Luke, iblis betina dengan cepat berlari ke arah Luke. Dan dengan kecepatannya, Luke tidak akan sempat menggunakan gun strike-nya. Jadi, Luke kemudian menggunakan pistol otomatis yang Luke sembunyikan di balik bajunya. Tidak seperti gun strike, pistol otomatis Luke tidak memerlukan kekuatan sihir. Pistol memiliki kekuatan dan akurasi yang sangat bagus. Todd mungkin hanya bisa menggunakannya dalam jarak dekat. Namun untuk Luke bisa menggunakannya baik itu untuk jarak jauh maupun jarak dekat. Dan karena menembak bagian bulu akan menjadi hal yang percuma, Luke kemudian menembak pada bagian mata iblis betina itu. Dan peluru pistolnya kemudian menembus mata sampai ke organ penting yang ada di belakangnya. Yang mana hal itu langsung membunuh iblis betina itu. Setelah itu, Claudia kemudian membakar tubuh iblis betina itu menjadi abu, supaya iblis betina tidak akan bisa dibangkitkan lagi oleh iblis singa. Tak lama setelah itu, beberapa iblis betina lain yang menyadari satu rekannya telah mati, mereka kemudian langsung berkumpul dan mencoba untuk menyerang Luke dan yang lainnya. Tidak seperti sebelumnya, iblis betina kali ini tidak berlari lurus dengan kecepatan penuh. Tetapi mereka saat ini berlari dengan gerakan zigzag. Hal itu mereka lakukan mungkin karena mereka ingin menghindari serangan dari Luke yang mengarah ke mata mereka. Namun dengan gerakan zigzag itu, kecepatan para iblis betina kemudian menurun, yang mana membuat Luke dan yang lainnya mempunyai cukup waktu untuk menggunakan sihir. Luke kemudian menggunakan sihir Wine Cake-nya. Sihir Wine Cake adalah sihir hasil dari penelitian Luke dan Claudia. Dan sihir ini memiliki efek untuk mengisi karbon dioksida ke sebuah ruangan yang sudah dibuat sebelumnya.
Setiap makhluk hidup yang memasuki ruangan ini pasti akan mati karena kekurangan oksigen. Yang mana hal itu kemudian menyebabkan kerusakan otak yang cukup serius. Dan hal itu akan menimbulkan kematian. Setelah membunuh seekor iblis betina, Luke kemudian melihat ke arah pertarungan Tart dan Claudia. Tart menghadapi salah satu iblis betina menggunakan sihir wine balletnya. Dan dengan itu, Tart berhasil membunuh iblis betina yang mencoba menyerangnya. Sementara Claudia menggunakan sihir Flame Mandel Stream untuk menghanguskan iblis betina yang menyerangnya. Karena tembakan pistol tidak akan bisa menembus bulu iblis betina itu. Claudia menggunakan sihir ini karena dia menyadari bahwa iblis betina itu masih bisa dibunuh dengan cara dibakar. Dan Claudia mengetahui hal itu setelah dia membakar salah satu iblis betina sebelumnya. Dan tak berselang lama, iblis betina yang berada di sekitar mereka akhirnya sudah dibasmi. Dan tinggal para iblis yang telah memasuki kota. Melihat pertarungan Luke, Tart, dan Claudia, Nevan kemudian menjadi cukup terkejut. Nevan tahu bahwa Luke itu kuat, namun Nevan tidak menyadari bahwa Tart dan Claudia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat ini, para iblis betina sudah menyebar di kota. Dan jika Luke dan yang lainnya hanya membunuh para iblis betina itu satu persatu, maka hal itu akan sangat merugikan. Jadi, oleh karena itulah Luke mencoba memancing para iblis betina itu untuk berkumpul di suatu tempat. Menggunakan bau dari mayat iblis betina yang sudah dibakar. Dan ternyata hal itu berhasil memancing sejumlah besar iblis betina lainnya. Dan mereka berkumpul untuk mengejar Luke. Mengetahui itu, Luke dan yang lainnya kemudian segera pergi ke tempat di mana jebakan telah dipasang sebelumnya. Dan Luke menyuruh Nevan untuk mulai bertarung juga. Para iblis betina saat ini mulai mengejar Luke yang berlari ke tempat di mana Luke membuat jebakan. Selama berlari menuju ke jebakan, Nevan bertanya mengapa Luke tidak membunuh satu persatu iblis betina yang tersebar di kota. Mengingat hal itu adalah cara paling aman supaya iblis betina tidak bisa langsung dihidupkan lagi. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan alasannya untuk tidak melakukan itu. Pertama, Luke ingin mengumpulkan mereka semua dalam satu tempat. Karena Luke bisa meminimalisir kerusakan kota. Jika mereka melawan iblis betina satu persatu, maka iblis betina yang sudah menyebar di kota akan berpotensi menciptakan kerusakan di mana-mana. Dan kemudian alasan kedua Luke adalah karena Luke ingin memusnahkan mereka semua sekaligus. Bertarung dalam jangka waktu yang lama akan sangat merugikan. Terlebih, Luke tidak ingin membuat Tart dan Claudia terus berada dalam bahaya. Selama berlari menuju ke tempat jebakan, para iblis betina terus bertambah. Dan sekarang iblis singa yaitu Ryogel telah muncul di antara mereka juga. Berbeda dengan para iblis yang sudah pernah dihadapi Luke, Ryogel tidak memiliki tubuh humanoid, melainkan dia memiliki tubuh yang berbentuk monster. Ryogel tidak memiliki tubuh humanoid, melainkan dia memiliki tubuh monster. Dan yang membedakannya dengan iblis betina hanyalah surai rambut pada lehernya yang bisa menyerap mana dari atmosfer. Melihat kecepatan para iblis, Luke memperkirakan bahwa para iblis itu bisa mengejar mereka sebelum mereka sampai pada tempat jebakan. Mengetahui itu, Luke kemudian menyuruh Tart untuk menggendong Nevan, sementara Luke sendiri akan menggendong Claudia. Hal ini Luke lakukan supaya Claudia dan Nevan bisa menggunakan sihir mereka untuk menghambat para iblis. Claudia dan Nevan kemudian mulai merapalkan mantra sihir mereka. Dan setelah selesai, Claudia melemparkan sihir Steel Walls miliknya. Dan dia menciptakan dinding baja yang menghadang para iblis dalam radius yang cukup luas. Para iblis mencoba untuk melewati dinding baja itu. Namun karena ketinggian dan ketebalan dinding itu, para iblis berakhir dengan menabrak dinding dengan cukup keras. Melihat itu, para iblis kemudian menggunakan rumah warga sebagai pijakan untuk melompati dinding baja. Namun, rapalan sihir Nevan akhirnya juga sudah selesai. Dan sihir Stand Flare milik Nevan langsung diarahkan kepada para iblis. Sihir Stand Flare adalah sihir yang dikembangkan oleh Claudia setelah dia mempelajari sihir cahaya. Sihir ini memiliki bentuk seperti bola cahaya. Dan lalu ketika bola cahaya itu sudah melewati dinding baja, bola cahaya itu kemudian meledak dan menciptakan cahaya putih yang mengarah ke semua tempat. Stand Flare bukanlah sihir serangan, namun sihir ini bisa membutakan mata dengan cahaya murninya.
Setelah itu, Luke kemudian menyuruh Todd, Claudia, dan Evan untuk menggunakan topeng yang menutupi seluruh kepala mereka. Dan lalu, Luke kemudian meledakkan bom rakitan yang sudah dia pasang di rumah yang dia beli sebelumnya. Bom yang digunakan Luke adalah bom suara dan juga bom bau. Bom suara Luke mampu menghancurkan gendang telinga, mengguncang otak, serta menghancurkan saluran semikuler juga. Sementara bom bau melepaskan bau yang begitu menyengat yang bisa membuat pingsan dan juga menghancurkan beberapa sel tubuh. Jika saja Luke dan yang lainnya tidak mengenakan topeng khusus mereka berempat pasti akan kehilangan indera pendengaran dan penciuman untuk selamanya. Segera setelah bom itu meledak, Luke langsung pergi menuju ke para iblis itu sambil merapalkan mantra sihirnya. Luke bisa dengan mudah bergerak di antara para iblis karena para iblis saat ini telah kehilangan kemampuan penglihatan, penciuman, dan pendengaran mereka. Memanfaatkan hal itu, Luke kemudian mengeluarkan senjata baru dari item leather cranbag miliknya. Senjata itu mirip dengan alat yang digunakan oleh pemadam kebakaran, yang mana senjata itu Luke gunakan untuk meledakkan iblis Ryogel dan mengurung iblis betina dalam satu tempat. Luke menyebut sihir ini sebagai Bomberman. Setelah berada di posisi yang tepat, Luke kemudian langsung melancarkan Bomberman dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari kecepatan suara ke arah iblis Ryogel, yang mana serangan itu berhasil melempar dan meledakkan iblis itu. Segera setelahnya, Luke kemudian langsung mundur dari tempat itu dan menyelesaikan rapalan sihir yang dia gunakan sebelumnya, yaitu rapalan sihir Gungnir. Dan dengan jatuhnya serangan Gungnir, seluruh iblis betina pun akhirnya mati. Beberapa saat kemudian, Todd dan Claudia membantu untuk membakar mayat para iblis betina. Sementara, Nevan mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan cara seorang pembunuh dalam bertarung. Luke sudah memperhitungkan segala kemungkinan dan menyiapkan rencana untuk menyelesaikan setiap kemungkinan itu. Mendengar pujian Evan, Luke kemudian mengatakan bahwa dia bisa melakukan ini karena dia telah memiliki informasi yang cukup sebelumnya. Bagi seorang pembunuh, persiapan sebelum melakukan tindakan eksekusi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Luke memberitahu bahwa meskipun mereka sudah memusnahkan iblis betina, mereka masih belum bisa lengah karena iblis Ryogel masih belum dibunuh. Dan lalu setelah Luke dan yang lainnya membakar mayat iblis betina dan menghilangkan bau dari ledakan bom, mereka kemudian membuka topeng yang mereka pakai. Nevan lalu mengatakan bahwa dia tidak mengira bahwa sihir cahaya akan bisa digunakan dengan cara yang sangat efisien. Sihir cahaya memiliki kecepatan yang tinggi, namun lemah dalam hal kekuatan. Jadi, untuk membuat sihir cahaya bisa digunakan untuk melukai atau membunuh, maka konsekuensinya adalah menggunakan jumlah mana yang cukup banyak. Luke kemudian menghentikan obrolan itu lebih lanjut karena mereka saat ini harus membunuh iblis Ryogel terlebih dahulu. Sebelumnya, Luke telah menggunakan kekuatannya untuk melempar iblis itu ke arah hutan yang terletak 30 km dari tempat mereka saat ini. Dan dengan cara berlari, mereka tidak mungkin bisa tiba di hutan itu tepat waktu karena iblis itu pasti memiliki kemampuan regenerasi yang cukup cepat. Jadi, Luke kemudian memutuskan untuk menggunakan sihir anginnya dan menyuruh Todd, Claudia, dan Evan untuk berpegangan kepadanya. Claudia memegang tangan kanan Luke dan Todd memegang tangan kirinya, sementara Nevan berada di punggung Luke. Setelah itu, Luke kemudian menggunakan sihir Wind Rider. Sihir ini memanipulasi angin untuk membungkus tubuh penggunanya dan lalu meluncur dengan kecepatan yang tinggi. Meskipun Luke saat ini membawa 3 orang, namun kecepatannya masih bisa mencapai 432 km per jam. Todd, Claudia, dan Evan sangat kagum dengan sihir ini. Sementara Luke malah memikirkan tentang perkataan Mina yang dia ucapkan terakhir kali. Yang mana Mina mengatakan bahwa Luke tidak akan bisa mengalahkan iblis Ryogel. Dan oleh karena itu, Mina mengatakan bahwa dia akan mengirimkan seseorang. Setelah terbang selama 4 menit, Luke dan yang lainnya kemudian turun di dekat hutan. Dan Luke lalu mulai mencari lokasi iblis Ryogel itu berada menggunakan sihir angin dan mata tua HD-nya. Dan lalu setelah mengetahui lokasi iblis itu berada, Luke, Todd, Claudia, dan Evan pergi ke sana dengan mengenakan jubah penyamaran buatan Luke, yang mana jubah itu bisa menyamarkan keberadaan mereka.
Selain itu, Luke juga mengatakan bahwa dia menyerahkan tugas untuk menghancurkan inti iblis kepada Nevan, karena Luke akan ikut bertarung di garis depan. Mereka berempat akhirnya sudah berada di dekat lokasi iblis itu terlempar. Nevan menjaga jarak dan mengawasi dari jarak jauh untuk memberikan serangan terakhirnya jika sudah dibutuhkan. Sementara Luke, Tar, dan Claudia perlahan mendekati iblis itu. Setelah melihat keberadaan iblis itu, Claudia dengan cepat segera menyiapkan sihir stun flare untuk membutakan iblis itu. Sementara Luke juga menyiapkan sihir demon killer. Namun saat sihir stun flare milik Claudia dilancarkan, iblis Ryogel kemudian meraung dengan keras, yang mana raungan itu bisa memutar udara dan menangkis serangan Claudia. Segera setelah itu, tubuh iblis Ryogel langsung berubah dan mengembang besar dengan berbagai otot yang mulai menonjol. Dan iblis itu juga mulai menatap Luke dengan penuh kebencian. Melihat itu, Luke secara refleks langsung menembakkan pistolnya. Meskipun Luke tahu bahwa hal itu tidak akan berguna. Tubuh iblis Ryogel perlahan kemudian mulai berubah menyerupai tubuh manusia, dengan cakar yang tumbuh seperti pedang hitam. Setelah melihat itu, Luke akhirnya menyadari bahwa sebelumnya iblis Ryogel telah membagikan kekuatannya kepada para iblis betina. Dan dengan kematian seluruh iblis betina, itu berarti kekuatan penuhnya telah kembali. Dan sekarang, iblis Ryogel yang sudah berada pada bentuk sempurnanya bergerak dengan kecepatan penuh untuk menyerang Luke. Luke masih bisa menghindari serangan itu, namun Luke saat ini benar-benar terpojok. Selama pertarungan itu, Luke berpikir bahwa nampaknya Mina telah sengaja menyembunyikan informasi kekuatan iblis Ryogel. Karena Mina ingin mengirimkan mainannya untuk menolong dan menjadikan mainan itu sebagai pahlawan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe.